Kulon ngundang Gus Miftah, Lurah Supriyono, lumayan gagah, ana gajah Agus ning bele, najan gagah manuke. Cukup dia Pak Lurah ya. Kecamatan Duren Kerauan Gus Miftah, Pak Camate lumayan gagah, ono gajah mangan gorengan, najan gagah ora urunan. Soalnya kaget kan ini saya enak cahat ini mau ngamangan orang nyanyi kelaning sawah Gus ning kali kayu nongko digawe lemari Gus Miftah gagah lan sregep ngaji oke rondo sing njaluk di salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah yen wis mati bondo ramelu bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gede tapi kiai amin urip pisan aja mung dolanan ayo sregep derek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep derek sholawatan salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah wala nabi Muhammad gedhog kulon ngundang Gus Miftah Lurah Supriyono lumayan gagah ana gajah Agus ning bele najan gagah manuke cukup dia Pak Lurah ya Kecamatan Duren
Pak Camate lumayan gagah ono gajah mangan gorengan najan gagah ora urunan. Iso kaget kan ini enak cahate iki mau mangan orang nyanyi dolaning sawah terus ning kali kayu nongko digawe lemari Gus Miftah gagah lan sregep ngaji okeh rondo sing njaluk di tapi Gus Miftah ora sing wani bocahe iki ibu jalan ya, sih nama betul. Sego berkat rasane nikmat, sego gandum sayure asem, beto fatayat karo muslimat, fatayat parfum muslimat balsem. What are you about? No, Allah menolak Tuhan. No. Baru begitu no apa-apa kesel. Nggak tawon. Wi sing nyelonjor ke tungkak wi. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Gua belimbing di atas ketek raine glowing tungkae wis tuwek tapi kemenyek. Alhamdulillah. Saya apa? Iya. Yang pun pengajarnya sampai subuh mau. Los, lanjut. Nah, orang kalau dikasih dunia sama Allah, bisa dia dicintai oleh Allah, bisa dia tidak dicintai oleh Allah. Nah, mila kalau pesan, ayo awak itu seberapapun yang dititipkan oleh Allah harus ada nilai kebaikannya. Makanya kenapa orang Islam itu kreatif Pak, gawe acara-acara. Salah satunya alasan untuk bikin acara itu apa? Supaya kita bisa mentasarufkan harta yang kita miliki. Contoh bulan Muharram digawe santunan anak yatim. Itu dalam rangka apa? Kita mampu mentasarufkan harta yang kita miliki. Bu, orang sedekah itu kayak orang sunat. Orang sunat itu kelong tapi seneng. Soalnya apa? Bentuke apik. Cangkeme wong kene ya. Kalau gue helm Mbak sama. Ibu-ibu yang punya anak belum disunati, saya sarankan Pak, dibawa sunatnya ke Kabupaten Jepara. Bentuknya bagus, ukir-ukiran. Lah Pak Lurah itu paling bentuknya kayak helmnya kayak apel Malang ya. Kalau saya di Lampung Pak Lurah, jadi besarnya kayak belalai gajah. Kalau kurang ajar jajan delok lemah delok. Emangnya aku cowok apa?
Saya ulangi ya, orang sodako itu seperti orang sunat, dikurangi tapi senang. Kenapa? Orang sunat itu bersih. Makanya kenapa Pak? Survei membuktikan 75% orang kena penyakit HIV/AIDS itu rata-rata tidak sunat. Kenapa Pak tidak sunat? Karena nggak bersih. Orang sodako itu seperti orang sunat, dikurangi tapi senang. Kenapa? Karena bentuknya lebih bagus dan itu sehat. Sama orang sedekah itu sehat. Contoh, jadi tahu sumur mati, sumur yang ditutup itu di dalam sumur berpotensi ada gas beracunnya. Maka banyak orang kecemplung sumur mati itu bukan karena kelelep, tapi karena menghirup gas beracun. Pertanyaannya, kenapa sumur itu menjadi beracun? Karena tidak pernah ditimba, karena airnya tidak pernah diserap. Betul Pak Polisi? Sama, coba Anda lihat, air Zam-Zam dipakai oleh orang sedunia. Kemarin musim haji 3 juta orang lebih, tetapi airnya tidak pernah berhenti mengeluarkan sumbernya, tetap keluar. Sama dengan sedekah. Gus, jenengan ku mung teori tok, coba jenengan praktekin. Oke. Tahun 2012 saya memutuskan untuk membuat pesantren gratis, makan dan minum di pondok gratis, belajar gratis. Padahal santri pondok itu kalau makan Pak, subhanallah, Gunung Semeru pindah ke piring, metutuk dah. Saat itu kondisi ekonomi saya masih pas-pasan, kondisinya justru malah mungkin kekurangan. Kalau mau jujur Bapak Ibu, tahun 2010 saya baru pertama kali punya motor. Tahun 2009 saya belum punya motor. 2010 baru berani kredit motor Vario. Uang muka 5 juta, angsuran per bulan 500.000. Setiap kali mau berangkat ngaji saya starter bunyinya di uang motor kredit. Saat itu posisi saya masih ikut mertua di PMI, Perumahan Mertua Indah. Rumah mertua saya kecil, ukurannya RSSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Posisi saya waktu itu mau 5, madep mantep mangan melu marotua. Bahkan M10, madep mantep mangan melu marotua moring-moring menantu meneng mawon. Sampai akhirnya M15, madep mantep mangan melu marotua moring-moring menantu meneng mawon. Marotua mati, menantu melu marisi. Bapak mertua saya dengar dijawab M1, nopo Pak? Madamu. Tapi kita itu nggak pernah punya jiwa pelit Pak. Apapun yang kita miliki dikasih sama orang. Saya dulu tahun 2000 pengajian di lokalisasi pertama kali, untuk bayar kuliah saja, untuk hidup sehari-hari saya kurang. Tetapi setiap pengajian saya membawa 50 nasi bungkus untuk mbak-mbak yang ada di lokalisasi. Karena saya pengen pengajian mbak-mbak itu tidak dibebani apapun. Jadi nggak perlu bayar saya, nggak perlu urunan, makanan saya yang bawakan, mukena saya yang bawakan, Quran saya yang bawakan. Dulu awal-awal saya kasih mukena Pak, mereka kurang ajar. Ikhlas Gus, ikhlas. Syaratnya apa? Digo sholat atau digo lemek? Ternyata saya punya teori itu benar. Teorinya apa Bapak Ibu? Orang itu kalau makan terus gak ada yang keluar gak sehat. Ayo coba dipegang. Orang minum terus gak ada yang dikeluarkan gak sehat, pasti sebelin. Sama, uang masuk terus gak ada yang keluar gak sehat. Orang makan terus gak ada yang keluar gak sehat. Makanannya halal saja kalau masuk terus gak keluar gak sehat, apalagi makanan haram. Ternyata sama, uang itu masuk terus gak ada yang keluar gak sehat, apalagi uang haram. Tapi lucunya orang Indonesia hari ini, mohon maaf, takut dengan makanan haram tapi tidak takut dengan uang haram. Betul? Ada
ada babi takut mengandung cacing pita, betul? Salah Bu, babi itu tidak mengandung cacing pita tapi mengandung anaknya. Masa anaknya Pak Samad? Kita itu takut dengan makanan haram tapi nggak pernah takut Pak dengan uang haram. Buktinya apa? Banyak pejabat muslim takut dengan babi tapi tidak takut dengan korupsi. Makanya Pak Lurah, halo, mudah-mudahan Lurah selamat, tidak tergoda dengan dana desa. Amin Allahumma amin. Soalnya kurang ngerti banget Pak Lurah, teman-teman kita yang kemudian dipegang sama polisi, tangkap sama kejaksaan, itu rata-rata penyakitnya cuma nguntal dana desa. Aku lah yakin lah Lurah yang gedok kulon ora bakal nguntal, wongnya kuru nih umum. Kakak mikir, saya dipikir Pak Lurah apa? BLT. BLT untuk orang miskin. Orang di Dokulon ya kurang ngajar, gelangnya besar-besar ngakunya miskin. Betul? BLT jelas peruntukannya untuk orang miskin. Dua wedhus sak kandang ngaku nih miskin. Punya mobil ngakunya miskin. Wong ya tak kok. Jangan nungguin. Bajunya muslimah. Ya ngaku bilang. Ya ngarep dewe. BLT itu kan peruntukannya jelas ya, untuk orang miskin. BLT-nya cuma 500 paket, yang aku miskin 1000 orang. Akhirnya lurahnya pusing, dibagi sesuai dengan peruntukannya. Akhirnya yang 500 orang nggak kebagian, mulai cerewet, fitnah ngalor ngidul. Aku nggak kebagian BLT. Kenapa? Karena BLT ini dibagi sama saudaranya, lurahnya sendiri. Ada yang sudah seperti itu? Itu benar, benar-benar fitnah. Kalau lurah kelasnya fitness, awalnya fit hatinya ngenes. Sabar Pak Lurah, sabar. Lurah seneng kok. Gimana? Sekarang perpanjangan masa jabatan 9 tahun. Sesuk rak tenan 9 tahun, lurah rang undang ngaji Gus Miftah dhewe tak dongake bokonge udunen selawase. Setuju? Sesuk tak goleki waktu bengi adem. Untukmu Pak Lurah. Mulai mikir. Harapan bayar gampang Pak Lurah, bayar saya pakai BPJS. Nah, uang itu masuk terus gak ada yang keluar gak sih? Makanya dibuat mekanismenya namanya apa? Sodakoh. Sodakoh. Ini bulan Muharram. Nah, tapi di bawah belum pesan maluran. Walaupun ada bahasa santunan anak yatim, saya minta nyantuni anak yatim gak usah dibawa ke panggung lah Pak Lurah. Oke, terus simpel. Didatangi saja rumahnya. Saya itu nggak mau anak-anak yatim dipermalukan di depan panggung, betul? Udah santunane rasa piro, isi nih rakiro. Bener, ono dalil, roksul yatim famsah, kepala anak yatim diusap. Maksudnya ini diusap dengan kasih sayang. Pulang, oh di rumahnya nggak punya beras, belikan beras. Seragamnya sekolah jelek, belikan seragam. Oh itu butuh uang jajan, dikasih uang jajan. Itu namanya nyantuni anak yatim. Kalau di atas panggung santunane mau 1.000 dibilang-bilangi di hadapan orang 1000, kan kasihan, menumbuhkan mental kere. Kalau anaknya pintar dia merasa malu, tapi kalau anaknya goblok dia akhirnya setiap tahun nganti nunggu kapan aku diunggah ke panggung. Saya nggak mau itu terjadi. Kita muliakan mereka dengan terhormat, betul? Disantuni dengan cara yang baik. Ibu-ibu juga sama, tolong dijaga psikologis anaknya. Anaknya jangan dijadikan mental kere. Lebaran Pak D-nya pulang dari Jakarta, kayak Pak D-mu mulai jaluk sangu, wih mental kere.
Lagian ibu-ibu itu juga aneh, begitu anaknya punya uang saku banyak mulai cerewet. Dek, sini ibu yang simpen, mesti orang balik. Penipuan investasi bodong. Duit kok harus mlebu wong wedok ora bakal balik. Betul Pak Lurah? Nah, kandhane betul. Rata-rata perempuan tuh adanya cuma tambah kali, nggak ada pengurangan apalagi pembagian. Lah, apa keutamaan sedekah? Satu, penjenengan sore hari ini yang santunan tanpa mantap. Contoh infaknya mau saya buka, kita mau plung. Mungkin ini lucu, infak saya mau rokok potang. Padahal duit sewi gambarnya pati murahnya kalau pedang kok dilebok ke kota sebuah cok di susu muyu coba lurah ya saya mau nih kota nih loh kupaya kau ini lurah ya lurah ini tinggi oh turen ya lurah turen yang undang dewe turen mau numpang alasannya aku diundang kok ya numpang mau oh lemu rapat kal harus yang kuru keren turan ini lurah ibu dia lagi lo gedong wetan gedong kulon ewani gedong wetan rawani dulu dia nganu bud gawe keterangan SKPN gawe keterangan tidak mampu lerai turen batin dia ini hancur Pak, jangan loh Pak, mau ngendongin menang ya isen-isen kalau saya kebak, disai apa keutamaan orang bersedekah? Orang bersedekah itu ganjaran harta maupun pahala yang berlipat ganda. Jangan bisa lihat dalam surat Al-Hadid ayat 18. Innal musaddiqina wal musaddiqat waqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Orang yang mau bersedekah itu dikatakan sesungguhnya orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan. Orang no bidoni mau bidoni siji. Kalau perempuan mau sedekah uang itu dari suami tolong minta izin sama suami, kecuali dari awal suaminya bilang nyobuk tak kasih uang terserah kamu untuk apa, untuk belanja boleh, jajan boleh, sedekah boleh. Tapi kalau cuma nitip kamu mau mengambil titipan suami untuk sedekah, izin sama suami, mas boleh nggak saya pengajian sedekah. Saya itu sepakat Pak, keuangan rumah tangga dipegang oleh istri. Kenapa keuangan rumah tangga dipegang lebih baik dipegang oleh istri? Karena kalau dipegang oleh suami berpotensi untuk membahagiakan istri lainnya. Biasanya sih membahagiakan istri lainnya jenenge Budiono. Oh, kalau bulurah itu. Oh, orang bulurah ayo. Tapi dia aneh mana loh? Saya udah putih senang ngirang deh. Kita itu Budiono mlebu surga karena bersyukur, Bu Budiono mlebu surga karena bersabar. Budiono mlebu surga bersyukur punya istri cantik. Lah Bu Budiono mlebu surga bersabar di bojo kayak ngene. Rezeki ini. Tapi memang sunnahnya cewek cantik itu menikah dengan cowok yang jelek supaya perbaikan keturunan. Makanya kalau dia anaknya Nabi Adam itu yang cowoknya jelek nikah dengan istri cantik, dan sebaliknya kalau cowoknya ganteng istrinya jelek. Kan bocah-bocah terus wajahmu jelek ya, insya Allah besok istrimu remuk. Kira-kira manis. Jadi Pak Lurah Budiono kalau disebut panggilannya Irma. Irengnya Masya Allah.
Durai sewenang modal Pak, modal Pak. Innal musaddiqina wal musaddiqat, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan. Yo, maka namanya istri, istana tempat ridho ilah. Laki-laki namanya suami, semua uang adalah milik istri. Lah, kamu itu langsung yes. Karena begitu Pak, cowok yang good looking kalah sama cowok dengan yang good rekening. Makanya kenapa Pak Budiono istrinya cantik ya? Karena good rekening walaupun tidak good looking. Karena dibalik wajah istri yang glowing ada suami yang gunung koming. Nah, saya metas ikuti saya metas, saya bilang tadi ya Budiono soalnya. Sampai ngeluh. Ada nih mah. Wes, kebetulan orang lanang. Bila banyak kasus korupsi di Jakarta itu Pak, itu gara-gara perempuan. Contoh laki-lakinya kemudian aneh-aneh ya perempuan Pak. Contohnya Sambo. Sambo itu kan awalnya juga perempuan. Mungkin apa betul? Ya, hati-hati. Perempuan itu bisa menjadi surganya bagi suami, tapi juga bisa menjadi neraka bagi suami. Kalau ini lucu kan kalau ngaji oleh Pak Prabowo, orang takon ini Gus, ngopo Pak Prabowo nyalon presiden kan duwe bojo, masa presiden kan duwe bojo, masa presiden gak punya istri? Tak jawab. Sekarang itu justru banyak pejabat rusak karena istri. Betul. Nah, tapi juga suami bisa baik karena istri. Mudah-mudahan istrinya Pak Supriyono, Budiono, Eko, termasuk istri yang membahagiakan bagi suami. Lapa camat aku curiga ini. Ini sama nama ini kades ini Riki Wahyudi teko keri utangnya gede Habibie ada nun sesuai ngundang diri teko keri yang ngundang pinter kok munggah panggung baru kotain pakai metu jadi ada ngundang seluruh itu kan kompak teko kabeh. Iya sing paling ngundang yang Supriyono tok. Makan nongko minumnya susu. Supriyono, I love you. Tapi rata-rata lo reknya jadinya oh ya Supriyono, Eko, Budiono lah jeneng desa. Surono sama meneh lurah meneh ini lurah apa deh ya Allah perkumpulan lurah segini banyak kata kuat nyewa teror jadi secara logika dan sebenarnya kalau pengajian kita hari ini nggak boleh dihadiri oleh sekian banyak orang, harusnya yang hadir yang di bawah tenda tok. Kan tendanya sakmene, jadi jamaah mau sakmene tok. Ya lah kiri gitu ya. Sama terus protes ya wani ya mau surunane titik. Innal musaddiqina wal musaddiqat, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik dia laki-laki maupun perempuan, wa qaradullah qardan hasana, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Tegasnya nopo sedekah dengan cara yang baik. Yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim, niscaya akan dilipat gandakan pahala kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Kau yakin nih? Bondone nambah, pahalane nambah. Yakin non? Kulo niku wingi mangkat haji kalau cerita. Bapak saya itu kan mau berangkat haji Pak. Sudah saya daftarkan haji 15 tahun yang lalu reguler. Sampai hari ini belum berangkat. Padahal bapak saya usianya sudah 76 tahun. Lah kemarin, kok bapak rumangsa wis tuwa. Lah pripun Pak wonten dawuh, bapak pengen berangkat haji. Lah kula cek,
haji yang langsung berangkat namanya haji furoda, per orang bayarnya 600 juta. Kalau sama ibu saya berarti 1,2 M. Akhirnya pun gini lagi orang tua pulang bulan duit saya daftarkan haji. Begitu pulang daftar ke bapak ibu saya ingat istri saya masih punya orang tua. Kalau sampai nggak berangkat sekalian pasti jadi omongan. Soalnya wong Jawa kuwi duwe kata-kata, apa kata-katane sing lakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Betul Pak Lurah? Akhirnya kalau yang berangkat cuma bapak ibu saya, Pak, ini masalah problem. Bagaimana dengan mertua saya? Untungnya istri saya cuma satu, sehingga mertua saya cuma sepasang. Pak bojoku papat, modar aku ya. Walu Pak. Itu hikmah wong lanang bojo siji kuwi. Senajan to saya punya banyak teman ustaz yang istrinya banyak. Alah Gus, minta kelasnya kaya tikus. Apa aku mlebu metu lagi mung siji. Jawab, hurra papa, no bot. Umpam aku gelem rabi meneh, wong wedok tak renteng lah. Tapi kan aku setia. Akhirnya bapak ibu mertua saya daftarkan. Lah ini sudah tua-tua. Kalau nggak ada yang awal bahaya. Istri saya daftarkan 5 orang. Satu orang 600 juta. Wis, kalau yakin. Uang yang paling baik itu adalah uang yang dihabiskan untuk orang tua. Kita tuh lucu, punya uang untuk beli mobil kita bangga, tapi kadang-kadang uang untuk orang tua habis kita susah. Padahal nafkah terbaik itu adalah nafkah untuk orang tua. Mohon uang 5 lo daftar lagi. Sesuk ayo gampang boleh meneh pikir saya. Daripada aku nyesel belum memberangkatkan orang tua, belum berangkat haji sudah mati. Ini bahaya. Tak daftar lagi kabeh. Allah adil. Saya mendaftarkan 5 orang, bapak ibu mertua, orang tua kandung sama istri. Jamaah saya Raffi Ahmad telepon. Sorry kan kayaknya artis. Pada kemudine gedok ulon. Gus, saya mau berangkat haji sama Rans Entertainment sama Nagita Slavina dan kawan-kawan. Tapi saya pengen berangkat haji yang bimbing Gus Miftah. Allah maafin. Allah nggak menghendaki orang tua saya berangkat sendiri. Saya bayari 5 orang, haji saya dibayari sama Raffi Ahmad. Langsung dibalas kontak bersama. Lucunya apa? Visa saya keluar, Raffi Ahmad dan keluarga visanya nggak keluar. Akhirnya saya berangkat, Raffi Ahmad nggak berangkat. Saya bilang gimana bro? Ya udah rezekinya Gus Miftah katanya. Karena Gus Miftah memberangkatkan orang tua, memberangkatkan istri, Allah kasih melalui saya. Langsung spontan. Akhirnya apa? Kenikmatan saya terbesar hari ini adalah ketika menuntun bapak ibu saya berangkat haji. Ketika membawa mertua saya, istri saya berangkat haji bersama-sama. Enggak semua orang kaya bisa, Bu. Betul? Dia punya uang tapi orang tuanya sudah tidak ada. Dia punya uang tapi mertuanya sudah tidak ada. Sehingga apa? Tidak bisa berangkat bareng. Maka yang tadi dikatakan oleh Allah, ketika kamu beri pinjaman kepada Allah sedekah dengan cara yang baik, Allah akan melipat gandanya. Itu benar. Akhirnya bapak ibu saya pulang dengan selamat, mertua saya pulang dengan selamat. Pulang bapak medeni meneh, le bapak wis tuwa. Aku tuh kok tanah kuburan deh. Aduh pak. Aku pikir macam-macam. Rasanya aneh dong pak. Disiap-siap nih. Oh bapak masih panjang umur. Bapak saya itu baru berhenti merokok usia 70 tahun. Saya nggak merokok sama sekali. Bapak saya perokok berat sampai usia 70 tahun merokok. Saking saya khawatir pulang saya bawakan buku bahaya merokok. Pak dibaca. Langsung dibaca bapak saya. Setelah itu subhanallah langsung berhenti membaca. Bukan ahli hisab pak, ahli sunni, nyusu geni. Malah ceramah sama saya begini, kamu lihat, berdasarkan penelitian WHO 15% orang meninggal karena merokok. Saya bilang, lah itu bapak tahu, ini masih koma. Lanjutannya apa? 15% orang meninggal karena merokok, berarti 85% meninggal karena tidak merokok.
Dan alhamdulillah saya itu belas rokok dan sampai hari ini. Ibu-ibu kalau cari anak menantu seneng yang ngerokok apa enggak? Gus Miftah. Saya itu gak bisa ngerokok Pak. Dari dulu Pak Camat tidak pernah ngerokok sama sekali. Kalau bapak saya itu wah saya trauma. Saya bilang perokok itu gak bisa tua Pak, karena masih muda sudah mati. Perokok itu ditakuti sama maling, ditakuti sama anjing. Kenapa? Karena batuknya nggak pernah berhenti. Jadi dia ngerokok semua orang-orang. Awak mana putih orang cakap merah, mesti ngerokok ya. Dulu orang ngambung Pak Budi nanti kayak ngambung asbak jangan. Kalau Pak Lurah Supriyono insya Allah sudah mulai mengurangi rokok temannya. Pak Supriyono rokok Pak Supriyono rokok karena rokok lemu cari. Tapi bener ding lawang lemu gitu potongnya gede manuke cilik. Lah Pak Supriyono potongnya cilik berarti manuke wangi beri. Yang nomor itu tanggung itu apa jaranan? Enggak, makanya kalau di sini ada tanggapan jaranan itu ada. Ya itu uang gedok kolon itu. Lah tundang pengajian rong mesti mangkat kakean sambat, tapi lah tanggone nanggap jaranan ra diundang mangkat. Kamu kok jaranan ini ngundang demit kok sing tau wong gedok wetan. Berarti wong gedok wetan kok ya demit. Berarti video nang lurae. Ya, kita lestarikan Jatilan, Jaipongan, Jalan Kepang, tapi jangan sampai mengalahkan pengajian. Kalau pengajian menganggap Jalan Kepang bawa uang saku banyak, pengajian 1000, berarti Gus Miftah kalah karo demit. Bila Bapak Ibu para demit rahimakumullah. Nomor 2, sedekah mendatangkan rezeki. Kan ngeten undang-undang ini. Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Yang datang membawa satu kebaikan maka Allah akan menggantikannya 10 kali lipat. Apa benar bulan Muharram ini? Karena memang salah satu ketopahan bulan Muharram adalah sedekah. Jadilah orang mengatakan aku kok sedekah kere Gus, Anda salah. Sedekah itu investasi. Yang namanya investasi itu tambah nggak berkurang. Ya, investasi itu tambah bukan berkurang. Makanya nyuwun sewu, hari ini ngeten nih. Kenapa ke orang sedekah itu bertambah bukan berkurang? Karena kita meyakini sebagai orang Ahlussunnah bahasa barokah. Maka banyak orang yang duitnya banyak nggak pernah kecukupan. Ada orang yang duitnya pas-pasan tapi kecukupan. Wong urip ning desa ki lak mung loro bentuke itu. 1 sumakar, 2 kir masuk. Apa itu sumakar? Sugih macak kere. Ana sing kir masuk kere macak sugih. Kira-kira wong gedhok kulon kata sumakar napa kir masuk? Kir masuk, kere macak sugih. Loh, aku bayangin gini Pak, kan saya tuh ngaji dari kalangan atas sampai bawah semuanya saya datang. Saya besok bulan Oktober itu dapat undangan 2 kali dari Pak Presiden Jokowi. Kenapa AKBP? Aku kayaknya Bapak Presiden. AKBP? Maksudnya AKBS, aku kayaknya Bapak Supriyono. Udah kulon, murah, minyak. Itu giling-giling, udah wetan, turen, udah lagi mau tanggung. Jadi, kalau suatu ini yang niatnya udah ngaji, syukur-syukur DP. Orang cerita aneh ngaji berurusan DP, orang cerita. Pokoknya lurah tuh ngaji, insya Allah selamat. Sampai muntah dan ada sak,
amin. Pokoknya itu lurah-lurah sing rawuh kabeh selamat nggih, amin Allahumma. Lah niku nyuwun sewu. Barokahnya orang hasanah Ahlussunnah itu nyata. Sumaker sugih maca kere. Sinten niku? Ya nyuwun sewu pejabat ki lek iso kudune sumaker, polisi ki sumaker, tentara ki sumaker. Sugih maca kere. Aja ketok-ketok iki. Duwe tapi pura-pura tidak duwe. Lah wong kutha niku rata-rata kir masuk kere maca sugih. Ketoke nongkrongnya di hotel, mobilnya mewah, macam-macam, tapi sertifikatnya ning bank, BPKB ini penggadaian. Lah wong desa-desa iki lho, ya Allah mangane mung tiwul sambele nasi lawi waase tempe goreng tapi sawahe ombo-ombo sapi ne lemu mung numpak Vespa tapi motore dhewe ora kreditan. Jadi nyuwun sewu Pak, piye kayak kemarin tahun 2022 kan saya diminta ceramah di forum investor DNI Summit 2022. Ini besok 2023 ini sih saya lagi. Itu siapa pesertanya Pak? Investor dunia bersama para menteri dan presiden. Ceramah saya waktu itu isunya apa? 2023 Indonesia akan terancam dengan resesi global. Betul Pak Camat? Saya bilang orang Indonesia nggak perlu takut dengan resesi. Kenapa? Apalagi orang yang tinggal di desa seperti Gedok Kulon, mandiri. Lah gimana enggak? Mangan sego yo beras dhewe, mangan sayur yo sayure dhewe, mangan buah yo buahe dhewe. Ayo mangan pitik yo pitike dhewe, mangan endok yo endoke. Endoke pitik yo. Oke dhewe. Jadi daya tahan kita orang desa itu Pak itu kuat. Makanya kenapa ayam kampung itu jauh lebih kuat dibandingkan ayam kota. Gini apa betul? Ayam kampung, ayam broiler. Broiler itu disebut sebagai ayam kota. Lebih kuat mana Pak? Kampung. Ayam kampung itu waduh, hidupnya mungkin sia-sia, nggak seenak ayam kota. Ayam kota itu kan enak, dari kecil sudah dimong, makan dicarikan, minum dicarikan, kandang disiapkan. Makanya ayam kota itu Pak kakinya bersih-bersih, karena apa-apa dilayani. Beda dengan ayam kampung, kakinya kotor. Soalnya apa? Makan cari sendiri, minum cari sendiri, ceker diri. Tapi coba Anda lihat daya tahan ayam kampung sama ayam kota. Ayam kampung ketika hujan dia nyari makan untuk anak-anaknya. Tapi ayam kota aku mau berdek, kaget. Kamu kaget? Jadi ayam kota stres Pak, ayam kota di berdek dia kaget mati stres. Dulu pertama kali muncul ayam kota orang seneng Pak, 3 bulan dagingnya sudah bisa dimakan. Tapi hari ini orang baru tahu bahwa ternyata dagingnya ayam kampung itu lebih nikmat dibandingkan ayam kota. Milih gulai ayam kampung atau gulai ayam kota? Gulai ayam kampung, Pak Camat jelas ayam kampus. Orang Pak Camat, ya Allah, sampun jam 6:30. Kan belum sholat ngasar, kula sing buka teng Juragan 99, soalnya Pak Maghrib kula ngaji teng garasi MS Lu, terus galu teng nanti ya pun pakis. Kalau ki adil pengajian itu udah kulon amplopnya pas-pasan diambil ke Juragan 99 ya lumayan sudah silat. Matur Mas Supriyono, mugi-mugi dosane gede soni berkah. Amin Allahumma. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha illallah.
Benuro Jatman, kalau ini Nadia Fatihah, Binjang Jatman dan Habib Lutfi bersama ulama sufi sedunia menggelar pertemuan di Pekalongan dengan ulama dari 64 negara, diselenggarakan di Pekalongan. Ketua sufi sedunia ini pula Habib Lutfi, ketua Jatman ya Habib Lutfi. Yang Binjang saya diminta jadi wakil ketua panitia penyelenggara pertemuan ulama sufi sedunia. Wakil ketua ini dulu, ketua panitia ini Pak Prabowo, pembinaan Habib Lutfi, sing buka Pak Jokowi. Muka-muka lancar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rizqna istiqamah. Allahumma rizqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rizqna ziyarat al-Makkah wal Madinah. Allahumma rizqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rizqna alan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rizqna bi alfi quwwah. Allahumma rizqna bi alfi barakah. Allahumma rizqna bi alfi karamah. Allahumma rizqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rizqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Lurah dan panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.